pelajaran kewarganegaraan kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang asas penentuan kewarganegaraan seseorang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa adik-adik sekalian diberikan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah terjadwal di madrasah kalian. Mari kita buka halaman di buku kalian, halaman 24 tentang asas penentuan kewarganegaraan. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk status kewarganegaraan. Jadi setiap orang itu memiliki status kewarganegaraan, berhak memiliki status kewarganegaraan sesuai dengan pasal 28D ayat 4. Nah, untuk menentukan status atau cara menentukan status kewarganegaraan seseorang itu dapat menggunakan dua asas. Yang pertama yaitu dengan asas dasar kelahiran, yang kedua dengan asas dasar perkawinan. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan asas kelahiran itu ada berdasarkan kelahiran itu ada dua cara. Yang pertama kita bahas yang pertama. Untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang itu ada dua dasar atau dua asas dasar. Yang pertama asas dasar kelahiran, yang kedua asas dasar perkawinan. Kita bahas dulu yang pertama, asas dasar kelahiran itu kita bagi dua. Ada asas ius soli dan yang kedua ada asas ius sanguinis. Apa itu asas ius soli? Asas ius soli adalah tempat kelahiran atau tempat tinggal seseorang itu dilahirkan. Maksudnya seperti ini. Misalkan Pak Burhan dan Bu Burhan itu pergi ke suatu daerah yang menggunakan asas ius soli, yaitu diantaranya ada suatu negara Amerika Serikat. Kemudian Bu Burhan itu melahirkan. Nah,
anak yang dilahirkan guguran tersebut itu masuk di asas ius soli. Karena apa? Negara tersebut menganut asas ius soli, yaitu asas tempat kelahiran. Anak tersebut lahir di negara yang menggunakan asas tempat kelahiran, atau orang tersebut dilahirkan di negara itu. Jadi anaknya Guk Burhan itu ikut status kewarganegaraan Amerika Serikat dikarenakan anak Guk Burhan itu lahir di negara yang menganut asas ius soli, yaitu asas tempat kelahiran atau anak tersebut dilahirkan. Itu kalau asas ius soli. Kemudian kalau asas ius sanguinis yaitu masuk di keturunan. Kalau asas ius sanguinis itu adalah keturunan, sedangkan negara yang menganut asas ius sanguinis ada Tiongkok, atau Cina, kemudian ada Belanda, ada Filipina. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan Bapak Fatur dan Ibu Fatimah pergi ke negara New Zealand, misalkan pergi ke negara New Zealand. Sedangkan Bapak Fatur dan Ibu Siti adalah keturunan Tiongkok atau warga negara keturunan Tiongkok. Nah, kemudian Bu Siti tersebut itu melahirkan di negara New Zealand. Nah, anak Bu Siti tersebut itu masuk di status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Karena apa? Asal ayah dan bapak ibunya adalah negara yang menganut ius sanguinis, yaitu asas keturunan, yaitu Tiongkok. Jadi ikut ke kewarganegaraan ibunya, yaitu kewarganegaraan Tiongkok. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan secara kesimpulan bahwa status kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan kelahiran itu ada dua, yaitu menganut asas ius soli atau ius sanguinis. Kalau menganut asas ius soli berarti warga negara tersebut, negara tersebut itu menganut asas yang orang dilahirkan di negara tersebut. Contohnya tadi saya sudah contohkan, misalkan saya warga negara New Zealand. Kemudian saya pergi ke salah satu negara yang menganut asas ius soli, misalkan Amerika Serikat. Kemudian saya tiba-tiba di Amerika Serikat tersebut melahirkan. Nah, anak yang saya lahirkan tersebut itu masuk di negara Amerika Serikat karena negara ini menganut asas ius soli, yaitu tempat tinggal orang yang dilahirkan atau menganut tempat kelahiran. Terus yang kedua, ius sanguinis atau keturunan. Yang menganut asas ius sanguinis atau keturunan adalah negara Tiongkok atau Cina, kemudian Belanda, kemudian Filipina. Jadi misalkan saya adalah keturunan Tiongkok atau Cina, kemudian saya pergi ke suatu negara. Tiba-tiba di negara tersebut saya melahirkan. Lah, anak yang saya lahirkan tersebut tidak ikut status warga negara tempat kelahiran, tetapi ikut status negara orang tuanya, yaitu keturunan. Nah, karena saya orang Cina yang menganut asas ius sanguinis, otomatis anak saya ikut status kewarganegaraan seperti saya dan suami saya. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo kalau mau ditanyakan belum jelas atau masih bingung, bisa nanti komen di kolom komentar, atau bisa lewat via WA grup gitu. Yang kedua, kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Ini tadi kelahiran. Saya hapus dulu. Untuk kewarganegaraan
kewarganegaraan berdasar perkawinan itu ada dua asas, yaitu asas kesatuan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Untuk asas kesatuan hukum, maksudnya seperti ini. Misalkan ada pasangan suami istri, terus kemudian status kewarganegaraannya bisa mengikuti istrinya atau mengikuti suaminya, bisa memilih salah satu antara kedua status warganegaraan tersebut. Tetapi pada umumnya ketika suatu negara ini menganut asas kesatuan hukum, biasanya itu sang istri yang mengikuti status kewarganegaraan suaminya. Ini bisa milih salah satu. Terus kemudian untuk persamaan derajat, asas persamaan derajat ini maksudnya seperti ini. Ketika kita menikah, nah status perkawinan yang kita jalani atau menjadi pasangan suami istri itu tidak bisa merubah status kewarganegaraan dari masing-masing pihak, baik itu suami maupun istri. Sebelum menikah gitu, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan si A menikah dengan si B. Si A awalnya status kewarganegaraannya Indonesia. Terus kemudian yang si B suaminya status kewarganegaraan Malaysia. Kemudian mereka berdua menikah, dan ketika ketika mereka menikah, status perkawinan atau pernikahan mereka tidak mempengaruhi status kewarganegaraan mereka. Jadi si suami masih punya status kewarganegaraannya sendiri, kemudian yang si istri juga masih itu status kewarganegaraannya sendiri. Jadi status perkawinannya mereka itu tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraannya mereka sebelum menikah gitu. Maksudnya seperti itu. Udah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada nanti bisa tanya jawab lewat yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga, asas ini kan tadi ada dua hal yang membuat bagaimana sih cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang tadi, dengan cara berdasarkan kelahiran tadi ada dua asas, kemudian berdasarkan perkawinan juga tadi ada dua asas. Kemudian sekarang warga negara Indonesia ini tuh menganut asas yang bagaimana sih sebenarnya? Nah, ini kita akan bahas di sini. Asas kewarganegaraan Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu kita ada menganut 4 asas. Yang pertama, kita menganut asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, itu Indonesia juga menganut asas itu, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menganut berdasarkan keturunan, gitu, bukan berdasarkan anak tersebut dilahirkan. Terus yang kedua, Indonesia juga menganut asas menentukan status kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan negara tempat kelahiran. Tetapi hal ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi untuk asas ius soli ini, ini kurang, asas ius soli secara terbatas. Tadi yang pertama, Indonesia juga menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli tapi secara terbatas.
kedua, jadi untuk asas insualinis Indonesia juga menganut status kewarganegaraan atau untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dengan cara keturunannya, bukan dengan cara negara tempat anak tersebut dilahirkan. Terus yang kedua, asas insualinis secara terbatas. Indonesia juga menganut asas ini, tapi hanya terbatas. Jadi Indonesia juga menganut asas untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan cara tempat kelahiran atau anak tersebut dilahirkan, tapi hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Enggak keseluruhan semuanya, tapi hanya terbatas. Anak-anak terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal ini yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi Indonesia itu menerapkan asas yang hanya satu kewarganegaraan saja bagi setiap orang. Nggak boleh double, nggak boleh triple. Itu kalau Indonesia. Jadi setiap orang harus punya satu status kewarganegaraan. Itu seperti itu maksudnya. Terus yang keempat, ada asas ganda, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Untuk asas kewarganegaraan ganda terbatas ini, Indonesia menerapkan ini status untuk status kewarganegaraan seseorang ini ganda terbatas itu bagi anak-anak, tapi juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Diperbolehkan punya anak-anak tersebut punya dua status kewarganegaraan atau ganda tadi, tapi terbatas. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau nggak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, berarti dia nggak boleh. Hanya wajib satu orang harus punya satu kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Kembali ke ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut di masalah kewarganegaraan. Untuk mana? Kemudian tadi kita sudah bahas ya, Indonesia tuh menganut asas kewarganegaraan yang bagaimana sih? Tadi kita sudah bahas ada 4 asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Akan tetapi dalam kewarganegaraan atau status kewarganegaraan seseorang, setiap orang itu terkadang ada terganjal masalah tentang kewarganegaraan. Dia terkadang punya kewarganegaraan ganda atau malah lebih dari dua, atau bahkan sama sekali dia nggak punya status kewarganegaraan. Itu juga bisa terjadi oleh setiap orang lah. Akan kita bahas hari ini masalah kewarganegaraan seseorang, adanya perbedaan asas dan menentukan status kewarganegaraan seseorang pada masing-masing negara itu terkadang menimbulkan sebuah masalah. Jadi terkadang setiap negara itu kan menganut beberapa asas yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, itu biasanya terganjal. Kita berbenturan dengan status kewarganegaraan kita. Karena apa? Untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang pada masing-masing negara, kita harus ikut ketentuan-ketentuan negara yang sudah berlaku. Nah, terkadang itu menimbulkan sebuah masalah bagi diri kita sendiri lah. Masalahnya apa? Tadi yang saya sebutkan, terkadang kita nggak bisa buat status kewarganegaraan, atau dalam artian kita nggak punya status warganegara. Apa sih, negara mana sih gitu. Terus kadang malah kita bisa rangkap atau ganda, atau malah bahkan kita lebih dari 2. Nah, ini nanti akan kita kupas. Jadi masalah kewarganegaraan atau
masalah status kewarganegaraan itu bisa terjadi di setiap negara. Nah, jadi masalah kewarganegaraan itu ada 3. Masalah kewarganegaraan itu ada 3. Ada apartheid atau apartheid. Yang kedua bipartite, bipartite. Yang ketiga adalah multipartite. Apa sih apartheid itu? Apartheid ini adalah sebutan bagi orang yang nggak punya status kewarganegaraan. Kok bisa orang itu nggak punya status kewarganegaraan? Masalahnya di mana? Ini saya contohkan. Misalkan kita seseorang, misalkan gini, saya adalah keturunan negara X atau keturunan negara yang menganut asas ius soli. Misalkan ya, saya adalah warga negara yang menganut asas keturunan yaitu asas ius soli. Misalkan saya dari negara Tiongkok tadi kan yang menganut asas keturunan ius soli ya. Nah, kemudian saya melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Itu tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi seperti ini, saya ulangi lagi. Tadi kan gini, misalkan ya, ada seseorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius soli. Misalkan ada seorang keturunan bangsa X, misalkan bangsa Argentina yang menganut asas ius soli, yaitu asas yang berdasarkan tempat lahir. Kemudian pergi ke negara Y yang menganut asas berdasarkan keturunan, yaitu asas ius sanguinis. Nah, orang tersebut tidak bisa memiliki kewarganegaraan X, bahkan kewarganegaraan Y. Mungkin belum paham ya. Ini seperti ini. Kan apartheid tadi adalah orang yang nggak punya status kewarganegaraan. Saya contohkan seperti ini. Misalkan ada orang si A mengandung, dia si A ini berasal dari negara yang menganut asas ius soli, yaitu Argentina misalkan. Kemudian si A ini pergi ke negara yang menganut asas ius sanguinis atau negara Belanda. Sesampainya di Belanda, si A ini kan tadi mengandung. Sesampainya di Belanda, si A melahirkan. Lah, anak yang dilahirkan si A ini tidak bisa mendapatkan status keluarga negaraan, baik dari negara Argentina maupun negara Belanda. Karena apa? Awalnya, karena apa? Karena gini, orang ini yang A tadi kan dia dari negara Argentina yang menganut asas tempat lahir. Jadi anaknya itu ketika lahir di negara tersebut itu mendapatkan status kewarganegaraan tersebut. Nah, intinya seperti itu. Tetapi ketika pas dia pergi, dia masih hamil kan. Terus kemudian dia pergi ke negara yang ius sanguinis, yang menganut asas berdasarkan keturunan. Jadi menganut berdasarkan keturunan anak tersebut lahir ikut warga negara ibunya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi nggak bisa, karena ini berdasarkan ius soli, yang sedangkan yang bawah berdasarkan ius sanguinis. Dia perginya itu nggak bisa mendapatkan status kewarganegaraan anaknya. Itu apartheid. Masa nih, kasihan. Terus kalau yang kedua itu bipartite. Bipartite itu istilah orang yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan atau ganda. Nah, ini kebalikan dari apartheid. Nah,
Misalkan tadi si A ini berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis, yaitu negara yang menganut berdasarkan keturunan, misalkan Cina. Kemudian dia pergi di negara yang menganut asas ius soli, AS misalkan. Nah, tiba-tiba di AS orang A ini melahirkan, lahir B. B ini punya status kewarganegaraan ganda, baik dari keturunan ibunya maupun dari negara yang dia pas dilahirkan, tempat dia dilahirkan. Karena negara AS menganut asas ius soli karena dia lahir di AS, menganut tempat kelahiran, sedangkan anak si B ini ibunya adalah keturunan dari Cina atau Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis. Otomatis si B punya kewarganegaraan ganda di AS maupun di Cina gitu. Terus kalau multipatrite dia triple, bukan hanya double, tapi triple. Maksudnya seperti ini. Saya jelaskan. Misalkan ada pasangan suami istri A dan B. Dia menganut status kewarganegaraan X. X ini menganut asas ius sanguinis. Ius sanguinis tadi apa? Tadi berdasarkan keturunan. Terus kemudian si A dan plus B ini, A, B ini pasangan suami istri ini pergi ke negara yang menganut asas ius soli, yaitu asas yang berdasarkan kelahiran. Tiba-tiba pada dia bertempat tinggal di sini kan, dia pindah ke tempat ini. Nah, kemudian tiba-tiba ketika dia pergi di tempat ini atau bertempat tinggal di tempat ini yang menganut asas ius soli, pasangan suami istri ini melahirkan seorang anak namanya C. Nah, anaknya ini berarti udah punya dua status kelahiran menurut keturunan orang tuanya dan menurut dia dilahirkan di negara ini. Nah, kemudian si C ini udah dewasa, terus kemudian dia menikah dengan D. Si C ini menikah dengan D. Nah, D ini negaranya itu memberlakukan status kewarganegaraan yang menganut asas kesatuan hukum. Jadi otomatis tadi kan asas kesatuan hukum kan si istri ini bisa memilih salah satu status kewarganegaraan yang dia punya, tapi kebanyakan dia juga ikut ke status kewarganegaraan suaminya. Nah, otomatis ketika Rina menikah dengan si D yang menganut asas kesatuan hukum yang bisa memilih salah satu, tapi kebanyakan juga dia mengikuti status kewarganegaraan suaminya, otomatis si C ini juga punya status kewarganegaraan yang dari negaranya D. Berarti dia punya 3 status kewarganegaraan. Yang pertama menganut bapak ibu E-nya, kemudian dia dilahirkan di mana, kemudian yang ketiga dia ikut juga status kewarganegaraan suaminya yang menganut asas kesatuan hukum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Besok saya lanjutkan dengan pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan, kemudian syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, terus kemudian penyebabnya
status kewarganegaraan kita atau negara Indonesia yang Indonesia kita tuh hilang bagaimana. Jadi besok kita akan ungkap, maksudnya bukan ungkap, kita akan pelajari lagi. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum